Adakah kaitan antara belum matangnya mental bersaing, buruknya manajemen ekspektasi dan kalkulasi resiko terhadap kesehatan mental seseorang yang berkontestasi di pemilu? Apa sudut pandang kejiwaan memandangnya? Kami ajak Anda membahasnya dengan psikiater Dr. Erikson Arthur Siahaan. Selamat pagi Dr. Erikson. Selamat pagi Mbak Naila. Iya, Dok, jadi bisa dijelaskan ini, apa sih election stress disorder itu? Ya, jadi election stress disorder ini sebuah istilah sebenarnya yang berkembang beberapa tahun belakangan ini tentang sebuah kondisi di mana seseorang itu dapat mengalami stres yang berlebihan yang bisa berupa gejala cemas, bisa gejala terkait dengan depresi. Nah, itu terkait spesifik dalam kondisi pemilu ya, jadi bisa dalam proses persiapan penyelenggaraan pemilunya, bisa juga terkait dengan informasi-informasi yang beredar dan juga kondisi-kondisi pasca pemilu nanti. Nah, itu bisa dirasakan oleh seorang individu itu menjadi sebuah stres yang berlebihan, dan oleh sebab itu perlu pencegahan sebelum election stress disorder itu akan berkembang menjadi sebuah kondisi yang lebih serius lagi, seperti itu. Jadi gejala-gejala spesifiknya seperti apa sih Dok Erik? Apakah sama dengan gangguan cemas biasa? Kalau gangguan cemas biasa kan kita seperti kurang tidur gitu ya, tidak nafsu makan atau bahkan nafsu makan yang berlebih. Seperti hal-hal seperti itu apa saja nih Dok? Seperti spesifiknya begitu? Iya, jadi karena tadi election stress disorder itu kan hanya sebuah istilah aja ya, yang menggambarkan tentang kondisi pemilu yang dirasakan oleh seorang individu. Memang kalau dispesifikkan nanti itu bisa saja itu ada gejala-gejala terkait dengan pikiran ya, bisa saja seorang yang mengalami election stress ini menjadi sulit berkonsentrasi ya, bisa juga terkait dengan gejala dia kecemasan ya, bisa setiap melihat informasi yang beredar dia bisa jadi merasa deg-degan, merasa tidak aman, jadi sulit tidur ya. Apalagi kalau kita lihat kan terkait dengan proses pemilu itu kita punya pilihan masing-masing yang bisa saja berbeda ya. Nah, kaitan antara misalnya terjadi konflik antar relasi kita ya, bisa saja itu menimbulkan gangguan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa jadi sulit tidur nanti, bisa juga kita jadi mudah tersinggung ya, jadi aktivitas pekerjaan kita sehari-hari menjadi lebih terbengkalai. Kenapa? Karena kita mengkhawatirkan sesuatu hal yang terkait dengan proses pemilu ini. Nah, jadi gejala-gejala itu banyak sekali terkait dengan pikiran seseorang, terkait dengan emosi seseorang, bisa juga terkait dengan perilaku seseorang. Ketika hal tersebut dalam jangka waktu tertentu tidak mampu dihandle dengan baik, nanti kondisi itu sendiri bisa sampai jatuh ke dalam kondisi gangguan mental yang lebih serius yang nanti perlu penanganan lebih lanjut. Jadi alangkah lebih baiknya kita bisa mengelola stres terkait dengan kondisi election stress ini lebih dini, lebih baik, seperti itu. Jadi gimana sih Dok Erikson cara yang ideal kita untuk bisa mencegah gangguan kecemasan bagi peserta pemilu ataupun jelang pemilu ini, seperti apa harusnya? Ya, jadi kalau dispesifikkan untuk kita ya, kalau masyarakat ini baiknya kita mengatur waktu yang tepat gitu. Kapan kita harus mencari informasi terkait dengan pemilu ini, update-update terbaru itu kita perlu cari informasi-informasi yang pastinya kredibel ya, supaya kita bisa tahu apakah informasi yang kita dapatkan ini sesuai, valid di lapangan atau tidak. Dan juga kita perlu mengatur, membalance waktu kita dengan kegiatan-kegiatan kita yang lain. Karena tanpa sadar ketika kita buka sosmed atau berbicara dengan orang lain, pasti akhir-akhir ini kan bicara tentang pemilu ya, pasti kurang lebihnya tentang pemilu. Kita juga perlu membalance dengan kegiatan kita yang lain, atur waktu kita dengan keluarga untuk refreshing time seperti itu. Dan juga untuk spesifiknya kalau kepada peserta pemilu ya, nah pasti peserta pemilu ini kan entah dari tokoh partai atau caleg-caleg itu pastinya mereka sudah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan juga dana yang tidak sedikit ya. Jadi memang perlu mental yang kuat dulu ya, untuk bisa siap bersaing, siap berkompetisi, menang dan juga kalah. Karena setiap orang itu pasti punya ekspektasi ya. Hal yang sama juga terjadi kepada peserta pemilu. Nah, apakah mereka siap gitu untuk bisa ketika mereka menang? Kalau setiap orang yang menang itu pasti tidak perlu ada masalah di sana. Tapi ketika kita nanti tidak terpilih ya, atau setiap caleg itu tidak terpilih, mereka harus perlu
cara pencegahan ya. Pencegahannya itu ya dengan cara membangun mental yang baik, siap menang, siap kalah, dan juga siap juga untuk mempersiapkan rencana-rencana selanjutnya kalau mereka tidak terpilih. Jadi antisipasi itu menjadi sebuah langkah yang sangat penting sebagai pencegahan stres yang berlebihan ataupun kondisi gangguan mental yang lebih lanjut. Kalau mereka bisa siap menang ataupun siap kalah, tapi bagaimana dengan caleg yang tidak siap kalah nih, Dokter Erik? Apa sih gangguan mental yang perlu diwaspadai? Ya, jadi gangguan mental yang berpotensi dapat terjadi itu mulai dari yang ringan sampai yang berat ya. Kalau yang ringan itu mungkin dari kecemasan-kecemasan saja, tapi ketika hal tersebut tidak dapat dihandle dengan baik bisa sampai ke dalam kondisi depresi. Ya, depresi itu sebuah kondisi di mana ada rasa sedih berlebihan, rasa putus asa, seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk masa depan yang lebih baik. Ya, sampai juga bisa saja kondisi yang lebih berat lagi, kondisi gangguan jiwa psikotik ya. Jadi mungkin menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak wajar atau sampai ada keinginan-keinginan untuk mengakhiri hidup dan juga mulai mendengarkan kayak suara-suara ada halusinasi maupun waham. Segala kondisi tersebut ketika seorang individu itu sudah mengalami gangguan mental, alangkah baiknya kita ini sebagai masyarakat atau orang terdekatnya itu bisa membawa ke para profesional kesehatan mental. Ya, seperti psikiater atau psikolog di instansi pemerintah, di RSUD ataupun instansi-instansi lainnya. Karena pemerintah pun sekarang sudah mencanangkan ya instansi-instansi yang dikhususkan untuk bisa menangani para caleg ataupun masyarakat yang mengalami tekanan mental yang berlebihan seperti itu. Ya, jadi orang dekat juga harus aware terhadap perubahan-perubahan yang terjadi begitu ya bagi para peserta pemilu. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi nih Dok Erik, dari election stress disorder begitu, terkadang mungkin kita sendiri tidak merasakan mengalami gangguan kecemasan tersebut. Nah, idealnya ini harus seperti apa yang dilakukan jika memang ternyata orang dekat saja tidak support begitu, katakanlah keluarga justru malah semakin memperburuk keadaan. Bagaimana yang harus kita lakukan, Dok? Ya, memang terkadang kita tidak bisa mendapatkan support system yang baik ya. Itu realita yang mungkin bisa terjadi. Yang pasti teman-teman sekalian, it's okay not to be okay ya. Jadi kita perlu ketahui bahwa ketika kita sedang tidak baik-baik saja, ketika tandanya apa ya, ketika saya dihubungkan dengan masalah pemilu ini atau hal-hal yang terkait dengan pemilu, saya merasa tidak nyaman, ya, saya mulai terganggu aktivitas kehidupan saya sehari-hari seperti pada saat ketika saya bekerja, ketika saya berrelasi dengan orang lain kok jadi berbeda ya, jadi saya rasa lebih terganggu. Nah, teman-teman perlu menyadari dan teman-teman tidak apa-apa untuk datang memeriksakan diri ke para profesional kesehatan mental dimanapun itu, ya. Jadi yang paling penting ini adalah kesadaran bahwa pertolongan itu ada. Ya, walaupun bisa saja support system di lingkungan terdekat teman-teman saat ini belum mendukung. Jadi yang perlu diketahui adalah bahwa pertolongan itu ada, teman-teman perlu mencari pertolongan sesegera mungkin. Kalau merasa sudah mulai terganggu ya tadi ya, mental, emosional, pikirannya terganggu, perasaannya jadi nggak nyaman, atau perilakunya mulai menunjukkan hal-hal yang tidak wajar seperti sebelumnya. Ya, tadi juga dikatakan sama Dokter Erik bahwa peran media sosial ini juga sangat berperan di era seperti saat ini ya Dok ya, terhadap gangguan-gangguan yang mungkin terjadi begitu. Bijaknya kita seperti apa sih harusnya menggunakan media sosial untuk mencegah gangguan kecemasan itu? Ya, jadi memang di era digital sekarang ini kita tidak bisa menghindari ya segala macam sumber informasi yang beredar, entah itu valid atau tidak valid. Yang pasti teman-teman perlu lihat dulu apakah sumber ini valid atau tidak, ya, karena sumber-sumber yang tidak valid pun ketika itu beredar dan dipahami masyarakat sebagai sebuah hal kebenaran, itu bisa mengganggu pikiran mereka. Jadi kita perlu mencari sumber-sumber yang valid dan juga mengatur waktu, ya, mengatur waktu, balancing time antara kapan kita harus scrolling atau menggunakan sosial media dan juga keterhubungan kita dengan dunia nyata. Seperti itu. Nah, dengan kita bijak dalam menghubungkan antara kapan saya harus berrelasi dengan baik di dunia nyata dan juga di dunia digital, itu akan membantu kita untuk bisa mencegah stres seperti itu. Karena mau gimana pun kita ini bagian dari masyarakat dan kita perlu menjalin relasi di dunia nyata dengan baik. Tapi kalau udah mulai mengganggu ya, ketika saya melihat screen time saya semakin meningkat, kalau udah mulai nggak nyaman, ya udah nggak apa-apa kok, kita tidak harus selalu terhubung seterusnya dengan dunia sosial media kita. Ada waktunya untuk rehat sejenak. Ada waktunya untuk rehat sejenak. Nah, Dok Erikson, berapa lama sih biasanya gangguan itu terjadi saat masa-masa pemilu seperti ini, dan berapa lama
lagi kemudian bisa kembali ke kenyataan yang normal begitu, kembali ke ranah yang memang bisa ditoleransi dari disfungsional itu? Ya, semuanya akan kembali ke individunya masing-masing ya Mbak Naila. Setiap orang punya ketahanan mental yang berbeda, setiap orang itu punya resiko yang berbeda. Ada yang memang ketika pemilu selesai ya sudah, tidak ada masalah di situ, dia bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Tapi ada juga memang yang sebelum pemilu sudah mulai mengalami gangguan terkait dengan informasi-informasi atau relasi konflik antar calon pilihan, bisa juga itu berimbas setelah pemilu pun masih tetap ada, bisa. Jadi berbeda-beda penanganan setiap orang. Yang paling penting di sini adalah pencegahan. Karena pencegahan itu di mana-mana adalah lebih baik daripada mengobati. Sekali lagi dokter bisa sampaikan terkait ketahanan mental yang perlu dilakukan baik itu peserta pemilu maupun juga masyarakat seperti apa di tengah kondisi pemilu saat ini. Silakan. Ya, untuk melatih ketahanan mental kita memang itu perlu pembelajaran setiap hari. Bahwa kita tahu kita ini punya ekspektasi di dalam kehidupan kita, terutama juga dalam pemilu ya. Kita masing-masing saya yakin sudah hampir semuanya punya pilihannya yang menurut kita adalah yang terbaik gitu. Tapi kita juga perlu mengetahui bahwa tidak setiap hal yang kita harapkan itu akan terjadi. Itu dulu tuh secara prinsip. Ada hal-hal yang mungkin tidak akan terjadi, tidak sesuai dengan pilihan kita. Itu perlu kita pahami, dan ketika kita bisa menurunkan ekspektasi kita, udah pasti kekecewaan itu akan lebih berkurang dibanding kita menaruh ekspektasi pilihan saya harus jadi, dan saya harus jadi terpilih sebagai anggota dewan mungkin atau pemimpin di dalam masyarakat seperti itu ya. Dan juga kita berarti untuk bisa mengeluarkan emosi kita ya. Kecewa itu hal yang biasa, sedih itu hal yang biasa, tapi bagaimana kita mengungkapnya dengan baik. Ada orang yang mungkin ketika dia kecewa dia bercerita dengan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dia percayai. Ada yang ketika dia merasa sedih, dia mengatur waktu untuk liburan sejenak, ya, keluar dari aktivitas rutin hariannya dia. Itu ada juga yang mungkin mendengarkan musik dan sebagainya. Ya, kita perlu mengapresiasi diri kita. Misalnya contohnya kalau ada calon anggota dewan gitu ya, tidak terpilih, contohnya seperti itu. Apresiasi dulu diri teman-teman bahwa sudah sampai sejauh ini nih, saya sudah bisa menjalin interaksi yang baik dengan masyarakat, saya jadi tahu kebutuhan masyarakat seperti apa, ya. Saya punya jejaring sosial yang lebih luas. Jadi kita perlu mengapresiasi diri kita dan mencari nilai positif atas keterlibatan kita di dalam pemilu selama ini. Mungkin jadi bisa memanajemen itu, dan mengelola stres itu penting ya dok ya. Tingkatkan lagi self love, mindfulness, dan juga cara-cara lain yang dilakukan untuk bisa menerima realita yang ada. Terima kasih psikiater Dr. Erikson sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia saat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.